Gadis itu hanya menggigit es krimnya, tapi wanita parubaya itu bereaksi seperti melihat hantu, dan tubuhnya terus mundur ketakutan. Dan gadis itu bingung melihat dirinya sendiri dan tidak merasa ada yang aneh. Lalu dia menggigit es krimnya lagi, dan akibatnya wanita parubaya itu ketakutan dan lari tunggang langgang. Dan seolah-olah jika terlambat sedetik saja, dia akan dimakan. Dan gadis itu benar-benar tidak mengerti wanita tua itu. Dia semakin bingung saat tiba di rumah, dan padahal dia sedang berbicara dengan ibunya. Tapi ibunya seolah tidak bisa melihatnya. Dan mana orangnya? Dan di sini, dan sepatu ini, dan Ceng-Ceng, dan Ceng-Ceng, dan apakah Ceng-Ceng sudah pulang? Dan tidak melihatnya pulang? Dan tidak mungkin. Dan aku dengar suara pintu, dan sepatu itu masih di depan pintu. Dan bahkan pacar dan ayahnya juga tidak bisa melihatnya. Gadis itu mengira mereka hanya bersekongkol untuk mengerjainya. Sampai dia tiba di kamar mandi, barulah dia tersentak. Karena di cermin dia juga tidak bisa melihat dirinya sendiri. Dan barulah dia tahu kenapa tadi di lift wanita parubaya itu melihatnya. Itu tatapan ketakutan. Dan kemudian dia buru-buru menelpon pacarnya. Dan ternyata di ponsel pacarnya tidak bisa mendengar suaranya. Dan dia kira sinyal di rumahnya yang jelek. Dan halo, dan sinyalnya jelek. Dan halo, gadis itu hanya bisa mengirim pesan teks kepada pria itu. Dan kirimkan aku WeChat lagi. Dan kamu keluar sebentar. Dan jangan membuat orang tuaku khawatir. Dan dia menyuruhku menjemputnya. Dan kalau begitu cepatlah pergi. Dan cepat pergi. Dan di luar pun tetap tidak bisa melihat pacarnya. Dan sementara suara dering telepon pacarnya justru terdengar dari kursi. Dan Ceng-Ceng. Dan saat itu dia mencoba meraba ke arah yang kosong. Dan benar saja, dia merasakan pacarnya ada di samping.